Ya, Oh my Gila, god. berat banget. Aku bangga. Aku bangga kan. Iya dong, harus gitu dong. Ternyata tujuan kita mulia. Jadi bisa saya tambahkan bahwa TOD itu bukan hanya sekedar bahwa orang mudah untuk berpindah. Ya, karena memang keunggulan kita itu di ACP, properti kita sangat dekat dengan pusat transportasi massal tadi di depan mata lah. 0 kilometer kita istilahkan kan. 0 Nah, kilometer. jadi bukan hanya sekedar berkonsep untuk ini gampang untuk ke Jakarta, cepat. Itu hal yang memang sudah ada. Betul. Tapi kita ke depan memang ingin menumbuhkan area-area ini menjadi pusat komunitas baru, kehidupan baru. Oke. Karena kita lihat di luar negeri konsep-konsep TOD itu memang seperti itu. TOD itu kan dibutuhkan untuk mengembangkan area-area suburb ya di pusat kota sehingga orang bisa mobilitasnya gampang. Jadi nggak perlu harus memadati kota dengan lahan yang sangat sempit itu ya. Jadi mereka bisa memilih tinggal di pinggiran kota tapi dengan kemudahan transportasi yang fasilitasnya lengkap sangat mudah dan cepat. Gitu. Betul. Nah, tapi di balik itu titik-titik TOD ini direncanakan untuk tumbuh juga sendiri sebagai pusat kota atau central bisnis distrik lagi yang baru. Betul. Secara mandiri ya Pak? Secara mandiri untuk area di sekitarnya. Jadi nggak ada lagi tuh yang misalkan ini kan sekarang di Jakarta ini kan semua orang nih tiap pagi pasti ngarahnya ke Jakarta. Sudirman, ke Jakarta. Oh, iya, dari benar, pinggir benar, pasti benar. ke Iya, tengah gitu kan. Setuju. Dan itu emang udah berjalan sekian puluh tahun gitu. Tapi ketika kita memperbesar Central Business District sampai ke daerah-daerah pinggiran kan jadi orang nggak ke centralize. Bener gitu. sih. Dan dia juga bisa membantu daerah-daerah tersebut untuk juga tumbuh secara bisnis. Iya betul. Dia juga bisa berkantor di situ karena alasan orang untuk tidak datang ke kantor dia juga menjadi kecil kan karena nggak harus di Jakarta kan, orang Jakarta ke lokasi kantor dia juga nggak terlalu berat Betul. karena kemudahan transportasi tadi. Jadi dia bisa berbisnis, bisa hidup di sana, bisa melakukan kegiatan kehidupan di sana tanpa harus Jakarta minded. Yes, benar. Iya, Berarti sebenarnya impian dari LRT City itu juga lumayan mulia. Bukan lumayan, bahkan mulia banget. Kenapa? Mulia. Karena ada pemerataan ekonomi nanti. Oh my Gila, god. berat banget. Aku bangga. Aku bangga kan. Iya dong, harus gitu dong. Ternyata tujuan kita mulia. Iya. Makanya saya bilang tadi ACP ini konsepnya sangat kuat. Ya, oke, benar-benar setuju Pak saya Pak. Nanti jadi sekarang tantangan buat kita ya adalah mendeliverikan konsep ini kepada konsumen, calon-calon konsumen. Itu sih. That's why Itu yang ada harus kita- LRTizen Podcast. Iya. gitu. 2 kali openingnya. Oke, dengan konsep yang kuat tadi ya Pak. Maksudnya kita sebagai orang yang terjun langsung, kita yang juga mengembangkan, kita ngerti banget nih LRT City itu seperti apa. Cuman kan kembali lagi ini kan bisnis ya Pak. Bisnis itu ketika kita mendeliver kepada konsumen itu harus dilandasi dengan trust atau rasa percaya dari konsumen ke kita dan produk-produk kita. Nah, menurut Bapak nih produk baru yang berada di fase awal seperti ini, apa yang harus LRT City lakukan untuk gaining trust dari konsumen itu sendiri? Ya, konsep yang saya percaya adalah diferensiasi dan komitmen. Diferensiasi dan komitmen ya Pak. Diferensiasi itu sebenarnya kita sudah punya dengan fokus kita mengembangkan properti di area-area komuter tadi ya. Sudah kita punya. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ dong harusnya. Kita juga harus punya diferensiasi terhadap produk. Betul. Yang harus kita sesuaikan dengan market ya. Kita harus adaptable dengan market. Kita harus benar-benar mengerti atas kebutuhan calon konsumen. Di mana produk properti itu kita kembangkan. Betul Pak. Itu diferensiasi. Jadi masing-masing sudah harus punya diferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan market segmen yang akan kita kejar ya, akan kita targetkan di situ. Nah, komitmen kita mudah-mudahan dengan brand Adi ya, karena kita ada dalam keluarga Adi Group. Itu menguatkan komitmen dan kepercayaan masyarakat ya, bahwa kita akan mendeliver produk yang baik dari sisi kualitas maupun dari sisi
fasilitasnya juga kita janjikan. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ada 3 properti yang akan kita serah terimakan. Serah terima loh. Diterimakan ya. Oke. Jadi kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa properti yang kita kembangkan memang sesuai dengan apa yang kita ceritakan dan apa yang diharapkan oleh konsumen. Promisnya tersampaikan ya. Betul-betul jadi gitu ya. Betul. Dan perlu diingat. Kenapa? Kita bisa deliver 3 produk itu di saat seperti ini, di saat COVID-19. Di tengah-tengah pandemi. Nggak semua pengembang bisa loh. Betul. Gila kan? Tepuk tangan dulu kalau gitu. Jadi emang kuncinya itu di kata komitmen, diferensiasi dan komitmen. Diferensiasi, ya Pak ya. Nah Pak, tadi kita udah cerita juga tentang komitmen dan diferensiasi dari LRT City. Kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita personifikasikan, ibaratnya LRT City itu adalah seseorang, kira-kira orangnya kayak gimana Pak? Oke. Kayak saya? Atau kayak Caca? Okay. Atau kayak Bapak? Enggak Pak, ya bener Pak. Wah. Ada apa dengan saya? Enggak apa-apa loh. Jadi gini, sesuai dengan konsep LRT tadi, dia tumbuh kan. Dia tumbuh. Jadi yang dia tumbuh dengan berbagai kemudahan ya. Dan dia bisa bekerja dengan optimal gitu ya. Ditumbuh dengan optimal. Jadi orang-orang yang cocok, yang personifikasi dari LRT City itu adalah orang yang muda dan berjiwa, atau yang berjiwa muda dan berjiwa muda. Tolong nih guys bawahi. Dan produktif. Dan produktif. Ya. Dan produktif. Muda, berjiwa muda, produktif. Apa lagi Pak? Ya, 3 itu ya. Dan dia selalu selalu berpikir inovasi ya. Inovatif. Karena dia bergerak, dia bergerak. Oh, berarti ini muda, berjiwa muda, produktif, inovatif. Satu lagi. Apa tuh? Dinamis. Ya. Kan karena gerak-gerak terus ya. Boleh ditambahkan dengan dinamis. Kan dia bergerak. Makin gampang. Iya betul. Inovatif karena kita tuh nggak nyerah sama keadaan. Iya benar sih. Dihadapkan sama kondisi Jakarta yang macet. Betul. Ada solusi. Ada solusi. Sama kayak Bapak kemarin cerita, Bapak tinggal di Cirende. Ya. Orang-orang bilang itu daerah macet. Gue yang bilang. Ya lu sih sebenarnya. Emang iya kan Pak? Bener. Untuk orang yang belum mengenal. Benar. Tapi kalau kita terus bergerak dinamis dan mencari jalan keluar, pasti ada aja. Pariskan nggak pernah telat ke kantor. Iya benar. Gue kalau pas berangkat, Pariskan udah duluan. Oke, mampir kamar mandi. 20 tahun saya tinggal di Cirende nggak ada masalah. Nah, berarti emang sebenarnya kunci untuk tinggal di Jakarta yang terkena macet ini adalah dengan mengetahui strateginya sih sebenarnya. Cara hidupnya gimana ya Pak? Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau pusing-pusing ngomongin hal itu, tinggallah di LRT City. Betul. LRT City sudah memberikan jawaban atas semuanya. Iya betul. Ya, karena ini memang permasalahan menahun sih ya. Setuju banget gue. Jadi dengan analisa dari segala aspek, dari mulai yang tadi orang-orang pagi ngumpul ke satu titik, sore ngumpul lagi nyebar ke titik-titik lain. Jadi ketemu macet lagi. Betul. Nah itu ya. Di sini sih sebenarnya kita bukan mau promosi yang hard selling itu bukan. Cuma kita memang ngomongin topik yang emang jadi masalah menahun. Iya betul. Sih? Dan kita di sini come up dengan solusi. Kita mencoba memberikan solusi dengan apa yang sudah kita. Ya dan bagusnya karena kita punya beberapa produk dan di beberapa lokasi. Oh iya, kita banyak ya Pak. Iya, konsumen bisa memilih sesuai preferensinya. Misalnya dia memang masih pengen tinggal di Jakarta, bisa kita punya properti di MT Haryono. Iya betul, itu tengah kota banget sih. Di Tebet ya. Dan setiap proyek itu kita punya selling point-nya masing-masing ya Pak. Dan mungkin itu bukan selling point, Cak. Karakter. Oke. Bener dong. Cut ya tadi. Iya, diferensiasi. Ada diferensiasi Iya. lokasi juga. Ya, betul Pak. Orang yang pengen hidup tenang dengan udara yang baik, mereka pasti akan milih Sentul. Betul. Iya. Ya, Sentul nggak jauh sekarang Sentul. Iya, hanya beberapa menit. Betul. Benar setuju. Dari lokasi kita aja tinggal lurus. Iya. Benar kan? Di depan mata stasiun. Benar. Padahal dulu kayak rasanya jauh ya Pak. Iya. Dulu. Ya, butuh waktu lah. Sekarang kita bisa berkehidupan di sana gitu. Betul. Untuk teman-teman kita yang tinggalnya mungkin jauh banget kayak di Tangerang, Tangerang Selatan, Serpong. Tangerang jauh ya?
sekarang jadi deket karena ada kereta. Bener ya Pak ya? Betul. Iya, Nah, betul. jadi ACP juga mendevelop beberapa properti selain di LRT. Di LRT juga di area commuter transportation lain. Yes, betul. Kita Pak. ada di Cisauk. Cisauk itu di persis di titik stasiun KRL. Cisauk Point ya Pak namanya Pak. Iya. Jadi Iya. yang memang sudah existing ya Yes. di situ. Iya. Sudah ready juga. Satu lagi yang deket sama kereta kalau nggak salah Grand Central Bogor. Ya, Iya, itu yang nanti stasiun mudah-mudahan dalam waktu Mudah-mudahan. dekat kita akan lakukan pemilihan unit. Pilih Ya. unit, Gila, betul. itu. Sekali lagi loh, pandemi masih bisa. Ya, mudah-mudahan di bulan depan. Selalu ada cara. Wah, Selalu ada cara. Karena kita menawarkan kemudahan. Betul. Jangan dibuat ribet. Dibuat ribet ya. Hidup udah ribet. Pak, Ya. mungkin kalau yang ini pertanyaan masih agak related sih sama LRT City ya Pak. Ya. Nah mungkin ini agak klise. Sebenarnya kita udah tahu nih Pak. Kalau misalnya LRT City itu kan dia punya 5 value. Connect, Ya. mixed use, Shift and transit, walkable, sama and densify. density. Ya. Apakah menurut Bapak itu sudah cukup Pak menjadi pembeda kita sama pengembang yang lain? Untuk konsep properti di area TOD, Area TOD, itu ya. adalah jawaban atas kenapa kita memilih properti di area TOD. Betul Pak. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga perlu menambahkan diferensiasi terhadap produk-produk kita karena kita ada di beberapa titik. Iya betul betul. Jadi masing-masing properti yang dikembangkan oleh ACP itu punya konsep-konsep yang berbeda. Nah, Ya, yang berbeda yang orang nanti bisa melihat bahwa lokasi ini konsepnya adalah konsep yang lebih ke greenery Benar. property gitu ya. Di sisi lain konsep kita lebih ke lifestyle property. Jadi itu kita tambahkan dan kita create terus menerus karena kita harus adaptable dengan perubahan ya. Oke. Jadi ini nih. Adaptable ya Pak? Iya, karena sekarang kita dihadapkan dengan kondisi pandemi kita sebut new normal. New Kita normal. akan menghadapi kondisi seperti itu. Jadi properti kita di LRT City Group ini juga harus adaptable dengan konsep perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Betul. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa terobosan-terobosan baru yang segera akan kita sampaikan kepada market. Yes. Wow. Gila, ya. Tepuk Wow. tangan dulu sih ini sih. Tepuk tangan Harus banget tepuk tangan sih dulu ini. sih ini sih. Maksud gue tuh, oke, LRT City ini konsisten. Oh lama tepuk tangan. LRT ini konsisten dengan mixed use transportation gini-gini. Tapi dia itu juga nggak menutup diri untuk membuka Terobosan baru. baru. Ya dong, harus dong. Adaptable gitu loh. Nah, karena gini ya, kalau gue pribadi ya, mungkin lo juga pernah ngerasain. Kan lo pernah tinggal di Malaysia kan? Iya, Ya pernah. kan? Gue juga pernah tinggal di UK. Asik. Kita nggak mau gaya-gayaan, cuma bisa cek juga. Sombong amat. Buat saya itu malah point plus buat Nah, kalian karena bisa share kan, Iya. bisa dapat insight-insight yang dari pengalaman Betul hidup. Pak. Iya. Betul. Karena kalau saya sendiri memang menginginkan kita semua ini sering untuk mencoba hal-hal baru, Betul, Pak. merasakan hal-hal baru, menikmati hal-hal baru untuk mendapatkan ide-ide. Ide-ide, insight-insight iya, baru, iya. pengalaman baru kan. Jadi kalau orang, sebenarnya. saya malah senang orang yang banyak searching, banyak jalan, itu malah bagus untuk kita, karena kita di bisnis kreatif sebenarnya. Oh, bener sih. Kreatif bisnis Pak ya. Iya. Nah, untuk pernyataan gue yang sebelumnya itu bener-bener nggak bohong. Kalian bisa cek di IG-nya Caca, @apa Ca? Cacarin. @cacarin dan @hgditio. Jadi gini, kalau yang gue lihat ya, LRT City itu kan tadi katanya ada terobosan. Betul. Nah, di sini tuh sebenarnya gue melihat LRT City tuh ingin membuat terobosan baru di mana kita itu mungkin akan bisa kemana-mana tanpa pakai kendaraan pribadi. Betul. Itu karena memang itu yang dilakukan kan Pak ya sama kota-kota besar seperti di London, di New York, Singapura, KL, ya kan. Dan udah saatnya sih Pak, kita udah merdeka udah lumayan lama, ya kan Pak? Dan kota kita Jakarta tuh gede banget tapi belum ada sarana yang mengintegrasikan, betul kan Pak? Betul banget. Bersyukurlah Sekarang sudah ada. Kita sudah come up with solution. Yes, Iya sih. Jadi sebenarnya udah saatnya nih LRTizen di luar sana untuk join sama kita. Iya. Sudah saatnya. Jadi LRTizen. Kayaknya
lumayan berat ya omongannya. Lumayan banget deh. Kan harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Ya kini kita syutingnya pagi dan kita omongannya udah sangat bermanfaat. Saya Mungkin jadi lapar. Kita akan ngomongin lebih banyak tentang pariskannya nih, Cak. Iya, betul. Menyerang saya lagi. Gantian ya. Lagi pengen juga ya. Duh Pak, seminggu lagi kita mau ngomong tugas akhir. Oke, Cak. Oke nih Pak, dari tadi kita udah bahas yang berat-berat kan. Yang Kita berat-berat. udah bahas tentang ACP, kita udah bahas tentang LRT City. Nah, kita masih pengen untuk membahas tentang Bapak. Woi, Mengulik lebih dalam. mengulik lebih dalam. Nah, kira-kira nih Bapak sebagai Direktur Utama PT ACP saat ini, kira-kira kontribusi apa nih yang ingin Bapak berikan kepada LRT City? Dan seberapa optimis Bapak tentang LRT City? Oke. Jadi ACP ini kan memang dibentuk tentunya untuk berkembang ya dan tumbuh lebih besar. Nah, di masa depan ya, cita-cita kita semuanya tentu ingin mengembangkan ACP sebagai pengembang terdepan ya, dengan konsep pengembangan yang kita fokuskan berbasis commuter transportation ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kesempatan itu banyak. Jadi ada sekarang pemerintah memang sedang menggalakkan Transportasi massal ya. Jadi ada LRT, MRT, commuter line, KRL, bus terminal dan lain-lain ya. Bisa jadi nanti ada tumbuh basis baru untuk moda transportasi ya. Nah, tidak hanya di Jabodetabek harusnya. Jadi kalau memang basis transportasi massal itu bisa tumbuh di kota-kota besar di Indonesia yang lain, kita juga bisa melirik ke sana harusnya. Oh, wow. Karena bukan cuma Jakarta doang sekarang yang benar sih, macet benar sih. sih. Surabaya, betul. Palembang, Bandung, Semarang Palembang, juga ya. udah mulai ya. Medan gitu ya, di Oh, kota-kota jadi skala utama. nasional dong kita Pak nanti Pak. Harusnya dong. Oh, harusnya Harusnya. dong. Sebelum kita melangkah ke Betul. internasional. Wis. Wah. Gitu. Go internasional. Optimisme. Enggak cuma Agnes Mo doang nih yang go internasional. Betul. Jadi kesempatan itu kita harus ambil karena kita memang sudah punya experience ya. Kita sudah punya basis pengalaman mengembangkan properti berbasis transportasi tersebut. Kita bisa lebih elastis lah untuk bisa berkembang ke depan. Nah, Baik. seberapa optimis? 1000% optimis lah. Wis. Gila sih. Hal-hal kayak begini nih yang pengen kita dengerin di saat-saat seperti ini. Iya, bener. Kita harus optimis, realistis tapi juga optimis. Nah, Betul. dengan komitmen tadi ya, dengan komitmen dan semangat dari teman-teman semuanya untuk selalu belajar ya, untuk selalu mengembangkan diri. Nah, jadi apa yang kita cita-citakan harusnya bisa kita raih. Gila sih. Tepuk tangan. Kena banget sih. Gua langsung Udah diam. cuma segitu doang tepuk tangannya. Ya bukan hanya kata-kata tapi ini memang semangat yang logik sih. Iya, Yang logik ya betul. Pak ya. Benar sih Pak. Dan that's true sih. Ya, setuju. Oke nih Pak. Mungkin ini agak sedikit pamungkas, tapi mungkin agak sedikit repetisi ya mungkin ya. Cuman pasti kita tanya sih kalau di setiap podcast kita ya. Kenapa LRT City Pak? Kenapa tidak? Dibalikin. Kenapa Iya. kacang? Why not? Kenapa tidak? Karena LRT City inilah jawaban dari problematika kita hidup di kota metropolitan. Betul sih Pak. Metropolitan kuncinya Iya. itu. Jadi kota ini kan akan berkembang akan besar kan. Iya. Jadi LRT City ini menjawab semua problematika kita ya, untuk bisa bergerak, untuk bisa hidup dinamis, ya, untuk bisa hidup tenang. Hidup tenang sih. Ya. Tenang sih Pak, benar sih Pak. Dan memaksimalkan waktu istirahat kita dengan baik bersama Betul. keluarga. Ini sih. Bisa jadi lebih produktif juga kan. Dan Betul. akhirnya kita bisa lebih fresh. Iya, dan bener dalam kenapa bekerja. enggak gitu. Udah dikasih jawaban, dikasih solusi, lu punya masalah, gua sediain solusinya. Kenapa enggak diambil gitu loh. Kenapa nggak LRT City? Iya. Nggak, gue tuh tadi Udah kayak nggak nyangka gitu bakal jawabannya kenapa tidak. Sama. Iya. Out of the box banget sih. Benar karena ya kita hidup di depan mata itu pusat transportasi massal. Iya gitu. sih, Iya, Pak. kenapa 0 nggak kilometer, dipakai Pak, ya? gitu ya? Kenapa nggak dipakai? Kenapa kita nggak hidup dengan pola yang lebih sehat? Betul. Betul. Kenapa kita harus menyusahkan diri? Iya, benar sih, Pak. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa LRT Jabodebek itu nanti juga unsur safety-nya pasti yang pertama.
Iyalah. Safety itu yang pertama. Transportasi Jadi kita nggak usah ragu ya. Iya. Kenapa tidak gitu ya? Ini kayak bakal jadi sudah banyak pertanyaan. Kenapa tidak? Kenapa electricity? Ya dengan, kenapa tidak? dengan keunggulan yang kita sampaikan tadi, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, kalau yang ini Caca yang tanya deh. Oke deh. Ini biasanya nih Pak ya, kalau misalnya sudah masuk ke pertanyaan ini, LRTizen pasti semua tahu kita udah akan masuk ke segmen terakhir. Terakhir. Iya. Ini adalah ciri khas dari LRTizen Podcast. Betul. Di sini kita udah berhadapan dengan seorang Bapak Rizkan Firman, seorang Direktur Utama PT Adi Commuter Property yang berjiwa milenial, punya optimisme tinggi. Dan kita nggak bohong. Dan kita nggak bohong. Emang bener kayak iya gini bener. orangnya. Nah sekarang nih, deskripsikan diri Bapak sendiri dalam 3 kata, Pak. Kalau saya diminta untuk mendeskripsikan diri saya dalam Bapak 3 kata ya. Grateful, bersyukur, lalu passion, Pak. passion dan komitmen. Wis, 3 ini. Grateful, passion, komitmen. Kata pertama adalah grateful. Ini deep banget. Itu deep sih. Ya. Dan ini more to religious side kalau saya bisa lihat. Tergantung sih. Bener nggak Pak? Kenapa kata pertama itu yang Bapak pilih? Iya Pak. Pasti ada religious side-nya karena ya saya dibesarkan dengan agama ya, agama pasti. Keluarga. Jadi dan saya juga bersyukur itu punya makna yang dalam, betul. Ya. Dan kita sebaiknya lebih banyak bersyukur, memulai sesuatu hal itu dengan bersyukur. Oke. Bahkan ketika baru mulai ya Pak? Iya, bangun pagi itu harus bersyukur. Oke. Ini yang sering orang lupa tuh. Itu yang sering lo lupa kan pasti. Saya juga belajar. Jadi bersyukur itu adalah kata pertama yang harus kita ucapkan ketika kita bangun pagi karena begitu banyak nikmat yang Tuhan berikan yang kita mungkin lupa bahwa itu menjadi hal yang biasa. Iya. Jadi kita selalu mengedepankan kekurangan-kekurangan yang ada, tapi kita lupa bahwa banyak kok yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Kita jadi take it for granted ya. Iya. Dan di dalam, karena saya sebagai umat Muslim, saya menyadari bahwa di ayat pertama di dalam Al-Quran, di Al-Quran kami itu setelah Bismillahirrahmanirrahim adalah Alhamdulillah. Iya. Mensyukuri. Iya. Mensyukuri. Kita diminta untuk bersyukur. Betul. Dan itu juga di pertama loh. Jadi ketika belum membaca semuanya itu harus bersyukur dulu. Iya. Saya juga manusia biasa kan, kadang-kadang kita juga suka lupa bersyukur. Jadi mengeluh segala macam. Tapi ya usahakan, saya berusaha untuk bersyukur. Wih, gila sih. Karena syukur tidak hanya yang terucap, tapi itu memang harus dari dalam hati. Iya. Dengan begitu diharapkan kita bisa mempunyai semangat yang positif. Dan ada semangat optimis di situ. Iya. Bersyukur. Aku melihat sisi lain dari Pak Rizkan. Dan kita harus bersyukur juga karena hari ini kita udah masuk ke episode kedua dan bersama Pak Rizkan. Bersama Pak Rizkan. Iya kan, bener kan? Gila ya, seru ya. Seru banget sih. Gak nyangka kan? Jadi ketika saya dibilang episode kedua itu bakalan sama Pak Rizkan, itu beneran dari malam tuh kayak nggak bisa tidur gitu, tahu nggak sih? Mau pakai apa kan lo? Mau pakai apa? Terus nanti ngobrolnya gimana? Bisa nggak bercanda? Ini hadap-hadapan sama Dirut nih. Ya, ini passion LRT City banget sih. Iya sih. Dimana memang terobosan ya. Betul. Terobosan, lalu kemudahan hidup. Tadi kita udah ngomongin juga. Terus kemudian ada komitmen juga di situ. Ada diferensiasi. Betul. Semuanya kayaknya bener-bener kompleks ya dari apa yang kita omongin hari ini, dan semuanya ada di LRT City. Promosi lagi. Enggak. Memang karena semuanya sudah ada kita omongin tadi barusan. Betul. Baik, terima kasih sekali Pak Rizkan. Sama-sama. Sudah mau waktunya Pak ya. Sama-sama. Sudah mau main ke studio podcast kita yang unyu-unyu ini. Di tengah pandemi ini, di tengah di tengah pandemi dan kesibukan Bapak. Iya.
Semoga Bapak tetap sehat. Kita tetap physical distance kan? Tetap Ya, physical of course. distancing. Oh ya nih, makanya jaraknya Jauh-jauhan. Dan tadi sebelum kita bicara pun kita juga udah membersihkan semua Iya, kita udah sterilize kita udah semua. pakai masker. Kita kemarin seminggu yang lalu ya Pak, kita semua sudah rapid test. Ya, semua pegawai kita di Betul. rapid test. Jadi memang protokol safety Untuk menghadapi COVID-19 COVID-19 ini ini diterapkan juga benar-benar Benar-benar dong. Jangan lupa teman-teman juga selalu safety dan selalu pakai masker. Jangan lupa untuk patuhi protokol COVID-19 juga. Setuju. Dan tidak terasa kita udah harus Berpisah dulu hari ini. Dan nantikan juga episode kita yang mendatang di Instagram di @apa Cak? LRT City, Dan jangan lupa untuk like comment and subscribe di LRT City. Bye bye Bye-bye, artisan. Live up your life. Oke, banyak, Pak. sama-sama. Live up, gitu ya? Iya. Live up. Ini TikTok. TikTok lah. Inspirasinya dari Aduh.